pikir menyingkirkan orang itu nggak bakalan tercium sama aparat? Pasti tercium, Sonia. Itu bisa diatur, Pak Firman. Hukum itu di sini masih bisa dibeli, Pak. Ya. Banyak uang, dia pasti menang. Ide brilian itu, Sonia. Lalu bagaimana dengan Flora, Norma, Shanti yang telah menjadi korban Mas Rahmat? Malah sampean seolah-olah mendukung dan menutupi kebejatan mereka. Apa yang selama ini sampean perbuat, Mas, untuk melawan atas kebejatan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsalah rasulah bil huda wa dinil haq liyudzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa pencinta program Permata Hatiku, di episode Mengukir Hari Esok ini, saya Yuliza Mugihardika kembali hadir menemani Anda. Dan bahagia sekali rasanya karena berjumpa dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Di program ini, kita ingin sekali mengajak masyarakat kita agar citra Islam ini juga terluruskan, pemirsa. Karena banyak sekali orang-orang melirik mengidentikan Islam dengan yang namanya teroris. Padahal itu semua bukanlah ajaran agama Islam. Ingat pemirsa, agama Islam itu bukan agama teroris. Dan jihad yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW itu adalah jihad untuk menuju perbaikan-perbaikan, perjuangan yang bersungguh-sungguh dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semoga kita tidak pernah salah dalam mengartikan makna jihad. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali yuk sama-sama kita melihat para tokoh-tokoh yang ada dalam program Permata Hatiku ini, pemirsa. Di episode yang ke-24 ini tampak di pabrik, pemirsa, Ibu Sonia dan kemudian Pak Firman, bos yang ada di pabrik itu, juga sedang melakukan diskusi bersama Pak Rahmat. Nah, tetapi Pak Rahmat, pemirsa, sudah tampak kecewa dengan para bosnya. Sehingga Pak Rahmat pun pergi meninggalkan bosnya begitu saja. Karena Pak Rahmat sudah tidak ingin melihat banyak para buruh dizolimi oleh para bosnya. Pak Rahmat menemui Herman dan ingin juga bergabung bersama Herman, yang bersama-sama ingin melakukan pergerakan untuk merubah nasib para kaum buruh. Tetapi pemirsa, apakah Herman itu bisa percaya sama Pak Rahmat? Bagaimanakah usaha Pak Rahmat untuk membuat Herman percaya? Ini tugas yang tidak mudah kan pemirsa? Baik pemirsa, mari kita juga lihat tokoh yang lain, yaitu kisah Dila dan ibunya. Nah pemirsa, Dila ini diajak Wulan untuk main ke rumahnya. Nah, apakah Dila jadi main ke rumah Wulan, pemirsa? Untuk itu, tidak usah berlama-lama, mari yuk kita saksikan tayangan dan lanjutan kisahnya. Dan selamat menyaksikan. Besok Senin, Bu. Tapi paling-paling begitu masuk langsung belajar. Namanya juga habis libur semester dan libur lebaran. Dan biasanya juga seperti itu, Bu. Tapi kamu bisa mengejar ketinggalanmu, kan? Alhamdulillah bisa, Bu. Walaupun harus dengan kerja keras, dengan banyak menyalin pelajaran dari teman-teman, Bu. Tapi alhamdulillah, Bu, itu bukan masalah. Dila senang banget bisa kembali masuk sekolah, Bu. Kamu itu harus bisa bagi waktu loh. Ingat, jangan sampai bikin keluarga tak baruan yang dengan ikhlas sudah membantu kita menyekolahkan kamu. Masya Allah, semoga keberkahan dan karunia selalu tercurah dan terlimpah pada keluarganya Pak Baron. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya, Bu. Ada apa, Dil? Kamu itu kok cengar-cengir gitu? Hah? Anu, Bu,
biasanya kalau kamu itu begini pasti ada maunya. Kalau sudah ona anu, nah ada apa toh, ha? Memang kok, Bu. Bu tahu aja deh. Udahlah, nggak usah ona anu, mau saja. Apa kamu, ha? Jangan ona anu, nggak jelas begini dong. Wulan itu mau menjemput Dila. Wulan? Iya, Bu, Wulan. Wulan siapa? Masa Ibu lupa sih, Bu? Itu loh, Bu, temen Dila waktu SMA dulu. Yang satu kelas dan satu bangku. Yang kita sama-sama naik kelas, tapi juga sama-sama tidak meneruskan sekolah karena biaya juga, Bu. Yang waktu itu mengajakmu kerja di pabrik kan? Iya, Bu, kemarin kan Dila ketemu. Dia sudah nikah kan, Bu? Dan sekarang dia sudah punya rumah bagus. Makanya Wulan mau menjemput Dila untuk main ke rumahnya, Bu. Yang kata kamu dikawin kontak sama bosnya Mas Panci itu ya? Iya, Bu, kan perantaranya Pak Lek Darmo. Jadi boleh ndak, Bu, kalau Wulan mau menjemput Dila? Terus kapan Wulan mau jemput kamu? Rencananya sih, Bu, besok malam, Bu. Hah? Besok malam? Iya, Bu. Emangnya kenapa? Nggak boleh ya, Bu? Bukan nggak boleh, tapi kenapa, Bu? ibunya tuh nggak bisa kalau anak perempuan pergi malam-malam. Ibu itu khawatir, Dila. Gimana dong, Bu? Dila sudah terlanjur janji. Perempuan lagi. Tapi kan, Bu, keluarnya kan pakai mobil, Bu. Iya, ibu tahu, Dik. Zaman sekarang itu kan rawan kejahatan loh. Apalagi sekarang baru belum lama lebaran. Masih banyak orang lapar. Yang jelas di negeri kita ini masih banyak orang miskin. Masih banyak orang yang berbuat nekat demi mempertahankan perutnya, mengisi perut keluarganya, anak istrinya. Dan bagi yang tebal imannya, mereka itu masih bisa bersabar dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berjuang mencari nafkah secara alami, berjuang untuk mendapatkan hal yang baik. Tapi ya sedikit pula yang tipis imannya. Kalau boleh dikatakan malah banyak yang tipis imannya. Lalu ya mereka ambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja kan bisa dilakukan. Yang penting perut keluarganya itu bisa kenyang. Yang menodong, merampok, ya untuk kepentingan perut mereka. Terkadang kalau sudah terjemput malah membunuh. Ya Allah, negara yang masih kaya hasil buminya, tapi rakyatnya masih banyak kelaparan. Jadi gimana, Bu? Ibu khawatir akan hal itu, Dila. Ibu itu nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Ya harapan ibu kan cuma kamu satu-satunya, Dila. Oh iya, jadi tak boleh Dila ke rumah Wulan, Bu. Ibu itu nggak melarang kamu main ke sana. Tapi bagaimana kalau siang hari bukan malam? Ya udah, nggak apa-apa, Bu. Nanti Dila tinggal kasih tahu Wulan kalau jemputnya siang hari aja. Ya udah, kalau siang hari ibu itu kan nggak perlu khawatir, jadi tenang. Iya, Bu. Kalau gitu Dila mau telepon Wulan dulu ya, Bu. Mau kasih tahu kalau Wulan jemput Dila besok siang aja. Ya sudah. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Mereka harus bersekolah. Anak-anak penerus bangsa, harapan masa depan. Berantas korupsi di dunia pendidikan agar Indonesia
lebih bermartabat. Saya Prabowo Subianto beserta Partai Gerindra mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Andalah yang melahirkan bangsa yang cerdas dan kuat. Apapun yang terjadi, terutama sekali dalam menuju pada pilkada ini, dalam hal ini bagi saya sebenarnya pribadi, itu bukanlah saya gila kepada pangkat, tidak gila kepada kursi gubernur. Kalau tidak, saya dari mula saya sudah mencalonkan diri. Tapi itu bukan itu yang saya mau. Yang saya mau dan kami mau sebenarnya, supaya di Aceh ini betul-betul ada kedamaian dan kemudian mesti dipelihara dengan seksama. Karena yang terpilih itu adalah Zaini Abdullah dengan Muzakir Manaf, maka optimisme ke depan itu lebih kuat. Ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena mantan GAM itu dari segi sosiologi politik adalah mereka yang paling siap mengorganisasikan diri. Gitu. Pasti tahu orang Aceh itu punya sifat, tahu kapan berperang, kapan berhenti, ya kan? Tahu kapan berkompetisi, kapan saling membantu. Ini waktu yang tepat saling membantu. Nanti Pak Zaini kalau sudah dilantik itu kan akan menjadi gubernur. Gubernur itu tidak hanya kepala daerah pemerintahan provinsi, tetapi juga wakil pemerintah pusat. Nah, kami dari pemerintah pusat mengharapkan tetap terjalin hubungan kemesraan ini untuk bisa membangun Aceh bersama-sama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya selalu menjadi sasaran mereka. Padahal perusahaan ini masih besar dan berkembang karena peran serta buruh dan karyawan. Tapi kenapa bos-bos muda itu selalu manfaatkan keadaan, selalu mengancam para buruh perempuan untuk melayani nafsu bejatnya? Apa benar yang dikatakan di depannya bahwa di pabrik ini telah terjadi praktek prostitusi terselubung yang didalangi Bu Sonya? Kalau memang ini benar, berarti saya harus membasmi kezaliman di pabrik ini. Dan saya akan buktikan bahwa saya berpihak pada buruh dan karyawan. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum Wulan. Hei, waalaikumsalam Dila. Kirain siapa? Aduh Wulan, tadi sore kalau aku telepon kok nggak diangkat sih? Iya, maaf. Tadi aku dengar ada telepon bunyi. Cuman aku lagi di kamar mandi. Dan mungkin kamu lagi di luar. Pantesan, aku coba berulang kali, tapi kok nggak diangkat-angkat yo. Makanya malam ini aku telepon lagi. Tapi sorry banget ya Wulan. Aku... Kenapa Dila? Maaf soal apa? Kan kamu kemarin bilangnya besok malam. Terus terang aja nih Wulan, aku tuh kasihan sama ibuku. Ibuku tuh kalau aku pergi malam-malam, ya sangat khawatir. Ya bagaimana Dila? Aku sudah pesan makanan spesial buat kita nanti kalau di rumah. Iya, maaf ya Wulan, aku nggak bisa kalau malam-malam. Bagaimana kalau besok jam 10 pagi aja? Kebetulan aku masih belum masuk sekolah. Ya sudah, aku maklum. Maklum saja, ibumu kan sayang sama kamu. Ya wajar saja kalau dia begitu. Iya, maaf ya Wulan. Maafin ibuku juga. Jadi bagaimana? Besok pagi bisa nggak? Buatku nggak masalah, Dil. Asal nggak ganggu sama kegiatan kamu. Ya, kebetulan juga kegiatanku seusai pulang sekolah belum aku mulai lagi. Jadi aku masih santai, masih free gitu deh. Ya sudah, kalau gitu besok aku jemput ya jam 10 pagi di rumah.
Iya, ya wes kalau gitu. Terima kasih ya Wulan. Terima kasih atas pengertian kamu. Iya. Assalamualaikum. Dila, betapa bahagianya kamu bisa meneruskan sekolah lagi, meneruskan pendidikan yang tertunda. Aku juga harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Aku harus punya masa depan yang lebih baik dan bisa menjamin walaupun nanti Mister menceraikan aku, dan aku harus bisa menghasilkan dana dari Mister. Oke, aku harus bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tunggu sebentar. Aduh, tamu ini kok nggak sabaran banget sih. Waalaikumsalam. Aduh. Ini monggo, Mas. Aduh, Mas Herman ternyata. Pasti mau nyari Mbak Wulan ya. Mas Herman. Oh iya. Ada Mbak Wulan? Oh, tentu saja ada di dalam, Mas. Monggo, Nara. Oh iya. Makasih Mas Boleng. Sampai kok tambah ganteng aja, Mas. Siapa yang ngomong seperti itu? Iya. Pasti masih ganteng saya. Yang beriman dan bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Gimana sih? Ini kan buat jalan kaki. Paling cepat menetas menurut pengalaman saya itu 1 bulan 3 hari yang paling cepat. Tapi kalau ada yang agak lambat itu sampai 3 bulan baru menetas. Di kebun ini dibudidayakan beberapa jenis anggrek, tapi pada umumnya ada sekitar 5 jenis yang dibudidayakan, yaitu jenis Vanda, Phalaenopsis, Oncidium, Dendrobium, sama Cattleya. Yang beriman dan bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Silakan duduk, Mas. Makasih Lan. Tumben, habis pulang kerja atau? Tadi sih pulang dulu, terus langsung ke sini. Hebat kamu Lan. Kelihatannya kamu makin bahagia, semakin makmur. Wah. Ya, alhamdulillah, Mas. Aku sudah balik nama dan bikin sertifikat. Jadi rumah ini sudah sah jadi milik aku. Pinter kamu Wulan. Jadi begitu Mister menceraikanmu karena dia pulang ke negaranya, kamu bisa disebut janda kaya dong. Ya kan saya belajar dari pengalaman, Mas. Saya tidak mau dipecundangi lagi, terutama sama Bu Sonya dan Pak Firman itu. Betulan. Mereka semua itu perlu diberi pelajaran. Ya biar tidak seenak jidatnya saja memperlakukan wanita. Emang mereka pikir wanita diciptakan hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Lan, setelah kamu berhenti bekerja, itu Bu Sonya jadi kelihatan bingung.
Tapi untungnya ada 2 orang cewek yang masuk kerja itu menggantikan posisimu, Lan. Dan yang pasti sudah menjadi incaran Pak Firman dan Pak Wisnu, ya kan? Itu jelas, Lan. Mereka sudah pasti berebut untuk mendekatinya dengan gaya dan cara yang sangat menyebalkan. Dan saya sangat jijik dengan itu semua, Lan. Dengar-dengar sudah unjuk rasa ya? Sudah, Lan. Tapi mereka semua tidak berani menemui kamu. Sudah aku sangka mereka semua itu pengecut. Lalu rencana demo kami yang kedua, Lan, terpaksa kami tunda karena adanya ledakan tabung gas di bagian produksi. Kenapa? Ya, jangan sampai tuduhan anarkisme itu diarahkan kepada kita, Lan. Kita harus punya siasat. Jangan sampai ada yang menunggangi dalam demo kita ini, Lan. Itu harus. Lalu sekarang bagaimana dengan Pak Firman dan Pak Wisnu? Mereka semua tetap menjadi pengecut. Lalu busonya? Busonya masih pusing mencari kamu, Lan. Mencari-cari aku? Ya, karena Mas Rahmat yang selalu disuruh mencari kamu sampai ketemu. Mau apa lagi dia? Wulan, kamu itu seperti nggak tahu watak busonya saja. Mau menyingkirkan aku? Ya, apalagi kamu sudah tahu kartunya busonya dan bos-bos bejat tersebut. Mereka takut kamu menjadi saksi, Wulan. Mereka takut rahasianya terbongkar. Oleh karena itu, Wulan, saya minta kamu bergabung dengan kami. Kita akan berjihad, Wulan. Kita hancurkan ante-ante Amerika. Sepertinya saya harus hati-hati. Betul, Wulan. Kita harus berhati-hati dan waspada. Karena mereka adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-citanya. Mereka berani membayar mahal untuk menutupi kesalahannya. Mereka itu iblis berhati manusia. Dan kita harus menumpas itu semua, Wulan. Kamu tahu nggak, Mas Herman? Sakit rasanya hatiku. Ini tidak bisa terhapuskan sampai aku mati nantinya. Begitu juga mungkin kaumku, Mas, yang sudah menjadi korban pemuas nafsu mereka itu. Wulan, saya juga baru sadar bahwa mereka juga itu menumpang hidup di pabrik itu, Wulan. Dan saya ingin ketemu dengan bos besar pabrik itu, Wulan. Aku dengar-dengar bos besar itu orangnya baik. Aku harus mendekati bos besar dan aku harus menjelaskan apa yang terjadi di dalam pabrik itu. Ternyata dalam pabrik itu ada prostitusi terselubung. Paham, Wulan? Memang benar-benar licik ya mereka itu. Diberi tanggung jawab, ternyata disalahgunakan untuk memeras dan menindas bawahan. Bukan cuma tenaga saja yang diperas, untuk karyawati wanita diperas juga luar dalam. Oke, Herman, malam-malam kemari ada apa ya? Sebetulnya saya mau ketemu Mister, Wulan. Ia masih ada di Singapura dan katanya 2 atau 3 hari baru pulang. Kalau gitu, tolong sampaikan saja sama Mister bahwa kami butuh dana untuk mengadakan demo yang lebih besar lagi. Tadi sih baru ngabari kalau 4 hari lagi baru kembali. Kalau begitu, tolong sampaikan pada Mister bahwa kami akan membuat demo yang akan lebih besar lagi. Baiklah, nanti akan aku sampaikan pada suamiku. Ya udah kalau gitu, terima kasih, Wulan. Semoga rencana kita akan berjalan dengan baik. Oke. Ya, segala niat tulus kita pasti akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Lan. Ngapain Pak Firman malam-malam begini di ruangan itu? Pasti akan berbuat sesuatu. Aku harus berjaga-jaga. Rupanya bajingan itu deketin Hendy. Mak kamu lihat. Benar, saya akan mendukung perbuatan Herman. Saya mau kirim uangnya. Terima kasih, sayang. Kamu kapan pulang?
Jangan lama-lama ya. Iya. Aku tunggu kamu pulang ya. Love you. Mwah. Aku akan memanfaatkan kesempatan. Pencinta program Permata Hatiku, episode yang ke-24 ini semakin menarik saja untuk kita simak. Untuk itu, jangan pernah tinggalkan tayangan dan episode-episode berikutnya. Nah pemirsa, mari sama-sama kita lihat lokasi pabrik, di mana kita melihat suasana Pak Firman sedang mendekati Henny yang saat itu bekerja di pabrik tersebut. Ada tujuan dan maksud apa ya Pak Firman mendekati Henny, pemirsa? Nah, masih penuh tanda tanya. Lalu pemirsa, bagaimana juga dengan tokoh dari Pak Rahmat yang ingin sekali membuktikan keseriusannya membantu pergerakan Herman? Lalu, bagaimana juga dengan Herman dan Wulan yang berniat ingin menemui bos besar mereka yang ada di pabrik tempat mereka bekerja, pemirsa. Yang mereka tahu, orang-orang juga tahu bahwa bosnya ini orang baik. Padahal sebaliknya bukan? Apakah mereka bisa berhasil bertemu, pemirsa? Lalu, bagaimana juga dengan Dilan? Jadikah Dilan main ke rumah Wulan, pemirsa? Mari kita saksikan lanjutan kisah program Permata Hatiku di episode Mengukir Hari Esok, episode yang ke-25 di esok hari, tentunya di jam dan waktu yang sama. Akhirnya, saya Yuliza Mugihartika mohon undur diri. Mohon maaf bila ada hilaf dan salah, karena sebagai manusia, saya tak mungkin luput dari hilaf dan salah. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk pejabat yang maling uang rakyat, Bu. Mereka membawa kabur uang rakyat untuk jalan-jalan ke luar negeri. Korupsi yang merugikan negara lah, terus main sogok lah, main suap, dan mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi. Berarti itu juga termasuk maksiat, dong, Bu. Tadi Firman ngomong apa sama kamu? Mas Firman bilang kalau misalnya saya punya masalah, saya disuruh langsung untuk ngomong ke dia. Aku cuma pesan sama kamu. Kamu jangan mudah tertipu dan terbujuk oleh omongan dan rayuan Firman, ya.